Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6. Wa yajtanibu wujuban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu, dan seseorang menjauhi wujuban dengan hukum wajib qadil hajati, yaitu orang yang mendatangi hajatnya, orang yang buang air besar atau buang air kecil. Istiqbalal kiblati, menghadap kiblat. Al-ana, kiblat yang sekarang. Wahia al-Ka'bah, kiblat yang sekarang itu maksudnya adalah Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal kiblati, dan orang yang qadil hajat, orang yang membuang hajat, buang air besar atau buang air kecil, itu wajib menjauhi menghadap kiblat, maksudnya yaitu Ka'bah. Kiblat yang sekarang maksudnya yaitu Ka'bah. Nah, ini materi tentang ilmu tasawuf yang berhubungan dengan pipis dan buang air besar. Yang pertama ini adalah yang hukumnya wajib. Wajib atau maksudnya di sini adalah tidak boleh berak atau pipis menghadap kiblat. Nah, kalau kita ya tidak boleh pipis atau berak menghadap ke arah barat. Wastidbaroha, dan membelakangi kiblat, fis sohroi, di dalam tanah lapang. Ternyata ada catatannya fis sohroi, di dalam tanah lapang. Jadi kalau ada orang pipis atau buang air besar dilakukan di tanah lapang, hukumnya haram menghadap atau membelakangi Ka'bah. Kalau kita ya pipis atau berak menghadap ke barat atau menghadap ke timur, itu hukumnya tidak boleh, harus dijauhi. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, hukumnya wajib. Kalau dilanggar berarti haram hukumnya, alias dia berdosa. Inlam yakun bainahu, apabila tidak ada antaranya orang itu, wa bainal kiblati, dan diantaranya kiblat, satirun, yaitu ada satir atau penghalang. Kalau orangnya ini pipis di tanah lapang, terus antara dia dengan kiblatnya tidak ada satirnya, tidak ada penghalangnya. Aukana, atau ada penghalang, ada penutup, ada kain satir. Kain satir itu dari bahasa Arab, penutup. Walam yablug, dan tidak sampai, penutupnya itu tidak sampai, penghalangnya itu tidak sampai, sulusai dhiro'in, yaitu ukuran 2/3 dhiro'. Au balaghuma, atau penghalangnya tadi sampai pada ukuran 2/3 dhiro'. Wa ba'uda anhu, dan jaraknya jauh dari si qadil hajat tadi. Aksara min salasati adru'in, yaitu lebih banyak dari
3 zira. Bidhira'il adamiyyi, dengan zira'nya anak Adam atau manusia. Titik. Nah, ini hukum yang menjelaskan tentang keharaman pipis atau berak di tanah lapang dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Ini catatannya ini. Jika di situ tidak ada penghalangnya, atau ada penghalangnya tapi ukurannya itu tidak sampai 2/3 zira, atau ada penghalangnya, ada penghalang yang berukuran 2/3 zira, tetapi jaraknya jauh dari si qadil hajat tadi, lebih dari ukuran 3 zira, dengan ziranya adami atau dengan ukuran ziranya anak Adam. Ya, anak Adam itu maksudnya ya kita ini, anaknya Nabi Adam, anak cucu keturunannya Nabi Adam. Ya, bahasa kita itu manusia lah. Nah, ini catatannya seperti ini. Jadi misalnya kita ada orang yang pipis atau berak di tanah lapang, yang menjadikan keharamannya itu adalah tidak ada penutup atau penghalang. Nah, ini boleh berbentuk apa saja. Penutup dan penghalangnya ini boleh berbentuk apa saja. Di situ tidak ada penutup yang ukurannya atau ada penutup apa tadi kalimatnya? Tidak ada penutup. Ya, berarti ya los begitu ya. Misalnya kita pipis atau berak di lapangan sepak bola, nah itu kan di tengah-tengah. Ini kan tidak ada satir. Atau ada satir tetapi tidak mencapai ukuran 2/3 zira. Nah, zira ini hasta. Hasta ini hastanya manusia biasa. Hastanya manusia biasa itu, hasta itu ya hasta tangan itu. Kalau orang Jawa asto, bahasa Indonesianya hasta. Nah, hastanya manusia dengan ukuran yang standar ya sekitar 45 atau 50 cm. Nah, berarti di situ 2/3-nya zira. Nah, 1 zira itu 50. Berarti 2/3-nya berapa? Sekitar 30 cm ya. Nah, jadi kecil sekali penghalang, pendek sekali penghalangnya. Tidak ada di situ ada penghalang, tetapi penghalang itu ukurannya tidak sampai pada 2/3-nya zira. Nah, 1 zira itu 50 cm. Kalau 50 cm 2/3-nya berapa? Sekitar 30 cm ya. Nah, jadi kecil sekali atau pendek sekali. Jadi ada orang pipis di tengah lapangan sepak bola. Di situ dia hanya mengandalkan penghalang atau penutup yang tingginya itu hanya 2/3-nya zira. 2/3 zira itu ya, kalau 50 dibagi 3 kan sekitar cuma 20-25 cm. Sangat kecil, sangat pendek. Au balaghuhuma wa ba'uda anhu aksara min salasati adru'in. Atau di situ ada penghalang yang lebih dari 2/3 zira, tetapi jaraknya dengan si qadil hajat tadi melebihi 3 zira. 1 zira 50 cm, 3 zira berarti 150, 1,5 meter. Orangnya menghadap tembok, tetapi jarak antara dia dengan tembok ini lebih dari 3 zira atau sekitar 150 cm ke atas. Nah, ada orang pipis, dia menghadap kiblat, ada penghalangnya berupa tembok, tetapi jaraknya dia dengan tembok sebagai penghalangnya itu misalnya 2 meter. Nah, ini juga masuk dalam kategori haram. Tidak boleh pipis dengan bentuk seperti itu. Antara dia dengan penghalangnya ini jaraknya misalnya 2 meter. Nah, lebih dari 3 zira. Ya, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, atau maksudnya adalah Ka'bah.
Kama qala ba'duhum, sebagaimana keterangan yang sudah disebutkan oleh sebagian para ulama. Wal bunyanu fi hada kas-sohra'i bisartil madhuri titik. Adapun bangunan di dalam masalah ini hukumnya sebagaimana tanah lapang dengan syarat-syarat seperti tadi. Kalau ada orang pipis di tanah lapang, dia tidak boleh menghadap ke barat atau ke timur. Nah, sekarang kalau ada orang pipis atau buang air di dalam sebuah bangunan, itu hukumnya juga sama dengan orang yang pipis atau berak di tanah lapang tadi dengan syarat-syarat seperti tadi. Ya, tidak ada penghalang, tidak ada atau ada penghalang ukurannya itu 2/3 dirok tadi, atau jaraknya itu lebih dari 3 dirok. Nah, itu syaratnya sama. Orang yang pipis di dalam bangunan dengan orang yang pipis di dalam tanah lapang itu hukumnya sama seperti keterangan di awal tadi. Ilal bina'a al mu'adda liqada'il hajati, kecuali bangunan yang memang disiapkan untuk qadil hajat, ya untuk buang air besar atau buang air kecil. Fala hurmata fihi mutlaqon, maka tidak ada keharaman dalam masalah bangunan ini secara mutlak. Nah, kecuali apabila bangunan itu memang disediakan untuk pipis atau berak, maka di situ tidak ada hukum keharaman, tidak ada pembahasan, karena itu memang disediakan untuk qadil hajat. Ya, seperti umumnya di tempat kita, kalau ada toilet atau WC yang memang itu disediakan untuk pipis atau disediakan untuk buang air besar, maka hukum keharaman tadi tidak ada. Mau WC-nya ini menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak ada bahasan. Ya, karena itu memang disediakan untuk itu. Titik. Wa kharaja biqaulina al-ana, dan dikecualikan dengan kata-kata saya yang berupa kalimat al-ana, makana kiblatan awalan, yaitu pada pembahasan kiblat yang pertama, kabaitil muqaddasi, sebagaimana baitul muqaddas, baitul maqdis kalau bahasa kita. Fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun, maka menghadapnya atau membelakanginya ini hukumnya hanya makruh. Jadi tadi di awal disebutkan bahwa tidak boleh menghadap kiblat yang kiblat sekarang. Nah, kiblat sekarang itu Ka'bah. Nah, kiblat yang dulu itu Baitul Muqaddas. Kalau untuk Baitul Muqaddas ini hukum menghadap dan membelakanginya makruh. Titik. Wa yajtanibu adaban qadil hajati, dan seseorang yang mendatangi hajatnya dia harus menjauhi. Ini hukumnya hanya sebatas adaban saja. Tata kerama, dalam rangka tata kerama itu semua adalah ya sebaiknya, bukan wajib. Kalau yang di atas tadi kan wajib, yang ini ya anggaplah ini kesunahan. Wa yajtanibu al-baula wal ghaita fil ma'i ar-raqidi, dan orang yang qadil hajat dia sebaiknya menjauhi pipis dan buang air besar di dalam air yang berhenti, yang diam, air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Nah, ini hukumnya hanya sebatas adaban saja. Sebaiknya secara tata keramanya janganlah pipis atau buang air besar di air yang tidak mengalir, air yang menggenang, misalnya kolong, ya jangan.
Jangan pipis dan jangan berak di situ. Amal jari fayukrohu fil qalili minhu. Adapun kalau airnya itu mengalir, maka hukumnya makruh apabila airnya itu sedikit. Kalau ada air yang mengalir, airnya ini sedikit, maka hukumnya makruh pipis dan buang air di situ. Dunal kasiri, bukan air yang banyak. Kalau airnya ini yang mengalir banyak, misalnya Sungai Manggar, ini untuk pipis dan buang air di situ hukumnya tidak makruh. Kalau air mengalirnya ini sedikit, hukumnya makruh. Misalnya air arongan, airnya sedikit mengalir, gorong-gorong. Lakinil ula ijtinabuhu, akan tetapi yang lebih utama adalah menjauhinya. Wa bahasan Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan aw raqidan. Bahkan Imam An-Nawawi membahas atau dia membuat pembahasan tersendiri atas hukum keharamannya buang air besar atau buang air kecil di dalam air yang sedikit, baik airnya itu mengalir atau tidak mengalir, baik airnya itu mengalir atau diam, air yang menggenang. Kalau airnya itu sedikit, menurut Imam An-Nawawi bahkan hukumnya haram. Nah, ini hati-hati. Nah, maka di situ ada ulama yang memberikan catatan. Ini Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pipis atau berak di dalam air yang sedikit, baik airnya itu mengalir atau tidak mengalir, ini hukumnya haram. Nah, itu konon kalau kisah-kisahnya itu air yang diam, air yang tidak mengalir ini rumahnya jin, tempat kesukaannya jin. Makanya jangan dipipisi, jangan diberaki. Nanti yang ada di situ bisa marah. Tidak. Wa yajtanibu aidon al-baula wal ghaito. Begitu juga seseorang dianjurkan untuk menjauhi pipis dan berak tahta sajarati al-musmirati, di bawah pohon yang pohonnya itu bisa berbuah. Nah, ini juga hukumnya adaban secara tata keramanya atau sunnah atau anjuran, janganlah pipis atau berak di bawah pohon yang berbuah. Waktu samroti wa ghairihi, di waktu pohonnya itu berbuah atau tidak berbuah, janganlah pipis atau berak di bawah pohon tersebut. Batang mangga, batang rambutan, entah lagi berbuah atau tidak, janganlah pipis atau berak di situ. Karena nanti kalau buahnya itu jatuh terus mengenai kotoran yang ada di situ, itu nanti buahnya nangis. Dia akan mengadu kepada Allah, aduh ini kotorannya siapa ini, aku jatuh di sini. Nanti tidak akan ada orang yang mau memakanku. Nah, dia akhirnya meratap-ratap. Tidak boleh. Wa yajtanibu ma dzukira, dan seseorang sebaiknya menjauhi apa-apa yang sudah diterangkan tadi, fitoriki, di dalam jalan, al-masluki, yang dilalui, linasi, bagi para manusia. Nah, selanjutnya janganlah pipis dan berak di jalan-jalan yang dilalui manusia. Nah, nanti kalau ada orang lewat di situ tidak sengaja menginjak kotoran yang ada di situ, maka dia akan melakukan sumpah serapah. Oh, tidak selamat orang yang berak di sini, siapa ini? Aku doakan ininya meletus nanti akan terjadi sumpah serapah seperti itu. Maka janganlah pipis atau berak di jalanan. Wa fi maudhi'id dili, dan jauhilah pipis atau berak di tempatnya
di tempatnya teduh-teduh. Soifan di waktu musim panas. Wa fi maudhi'i samsi dan di dalam tempatnya matahari sitaan di musim dingin. Kalau di musim panas ini kalau ada tempat yang teduh jangan dipipisi, jangan diberai. Kalau di musim dingin jangan pipis dan berak di tempatnya matahari, di tempat yang di situ bisa terkena sinar matahari, akhirnya tempatnya itu menjadi hangat. Ini kalau kita kurang begitu bisa membayangkan ada musim dingin, terus di situ ada tempat kita tidak boleh pipis dan berak di situ. Nah, mungkin di situ ada tempat yang bisa digunakan untuk menghangatkan badan, karena di situ kata-katanya fi maudhi'is samsi, di tempatnya matahari. Di situ berarti ada sinar matahari yang mengenai tempat itu. Nah, sementara di situ musimnya musim dingin, maka di situ akan dijadikan tempat orang itu akan pada ngumpul ke situ. Nah, itu jangan dipipisi, jangan diberai. Nanti pas ada orang mau ke situ, waduh, ininya siapa ini? Nah, atau yang pertama tadi, tempat teduh di musim kemarau. Ya, kalau tempat kita ya inilah tempat-tempat fasilitas umum. Jangan pipis atau berak di pos kampling, di halte, di tempat-tempat yang di situ itu menjadi tempat peristirahatan orang. Di waktu musim panas dia akan berteduh di situ, di waktu musim dingin dia akan mencari kehangatan di situ. Orang-orang pada ke tempat tersebut. Nah, itu jangan dipipisi, jangan diberaki. Wa fi sakopi fil ardi, dan di dalam lubang di dalam bumi, wa huwa an-nazilu al-mustadiru. Sakbi adalah sesuatu yang turun dan berbentuk mustadir atau ya lubang, begitulah, lubang yang posisinya itu ke bawah. Nah, ini juga jangan pipis, jangan berak di lubang-lubang yang ada di bumi. Karena apa? Ya karena itu menjadi rumah bagi serangga, bagi ular, bagi tikus dan lain sebagainya. Itu rumahnya makhluk. Nah, kalau dipipisi, kalau diberaki, nanti makhluk yang di situ kan menjadi menderita. Ya walaupun itu hanya tikus, walaupun itu hanya ular, tapi kalau rumahnya kita beraki, kita pipisi, ya mereka menangis. Nah, lalu mereka mengadu kepada Allah. Padahal mereka ini makhluk yang tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Jadi doanya itu mudah sekali diistijabahi sama Allah. Jadi jangan pipis atau berak di lubang-lubang yang ada di bumi. Nah, kalau pas kita pipis ternyata yang di dalam itu ularnya keluar gigit kita, nah, itu nanti juga membahayakan kita. Walafdu sakbi sakitun fi ba'di nusakil matni. Adapun kalimat sakbi ini gugur di sebagiannya redaksinya kitab matan. Ya, di kitab yang lain tidak ada kalimat as-sakbi. Kalau di sini disebutkan tidak boleh pipis dan berak di lubang-lubang. Wala yatakalamu, dan yang selanjutnya adalah janganlah seseorang ini berbicara. Adaban ya dalam rangka melaksanakan, itu adalah sebuah etika atau tata krama. Li ghairi daruratin, pada selainnya keadaan darurat. Qadil hajati, yaitu orang yang sedang melaksanakan hajatnya. Orang yang sedang melampiaskan, melaksanakan hajatnya, membuang hajatnya, dia tidak diperbolehkan berbicara, ya, dalam rangka menjaga etika. Kalau pipis, kalau berak, jangan sambil berbicara. Tidak.
kalau tidak ada atau pada selainnya keadaan darurat. Kalau ini ada alal bauli wal ghaiti, di atas pipis dan buang air besar. Fa in da'at daruratun ilal kalami, apabila ada keadaan darurat yang mengharuskan untuk berbicara, kaman ro'a hayatan, sebagaimana orang yang melihat ular, taksudu insanan, yang ular itu mendatangi manusia yang lain, lam yukroh al kalamu hina idin, maka tidaklah dimakruhkan berbicara dalam keadaan seperti ini. Nah, ini contoh yang darurat seperti ini. Kita lagi pipis atau kita lagi buang air besar, kita melihat ada ular ada ular berjalan sudah dekat dengan orang, mau gigit orang. Nah, terus kita pipis atau beraknya sambil ngomong, awas bang, di belakangmu ada ular. Nah, ini boleh, tidak dimakruhkan karena itu disebut dengan daruratnya, darurat yang mengharuskan orang harus berbicara. Ya, ini hanya makruh saja. Kalau makruh seandainya dilakukan juga tidak apa-apa. Jadi pipis sambil ngobrol, buang air besar sambil ngobrol, apa bisa terjadi? Bisa. Jadi fasilitas-fasilitas umum itu di bandara itu tempat pipisnya kan seperti itu. Satu orang dengan orang di sebelahnya ini bisa bebas berbicara, ya kan? Tidak apa-apa, makruh. Nah, kalau itu dilakukan membuat orang itu menjadi, kalau bahasa kitab kuning itu kehilangan muru'ah. Kalau ada orang yang suka melakukan hal-hal sepele yang ini sifatnya adalah melanggar etika atau melanggar tata krama, maka orang itu akan kehilangan yang namanya sifat muru'ah. Sifat muru'ah itu sifat harga diri. Orang itu menjadi tidak punya karisma di mata orang lain. Nah, gitu. Orangnya ini tidak disegani. Orang itu menjadi biasa-biasa saja kepada orang itu. Itu akibat dari kalau orang itu suka melanggar perbuatan-perbuatan yang ini hanya sebatas adaban tadi, melanggar etika, melanggar tata krama, menjadikan orang ini tidak punya muru'ah. Nah, ini contohnya adalah berbicara pada waktu pipis atau buang air besar. Wala yastaqbilus samsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan seseorang tidaklah atau janganlah menghadap kiblat menghadap matahari dan rembulan, dan juga jangan membelakanginya. Pipis atau berak jangan menghadap matahari, jangan menghadap rembulan, juga jangan membelakangi matahari, jangan membelakangi rembulan. Nah, ini hukumnya hanya sebatas adaban saja. Dilakukan juga tidak sampai berdosa. Ayyukrohu lahu dzalika hala qodoi hajatihi. Artinya seseorang yang sedang melakukan qodil hajat, dia dimakruhkan untuk melakukan hal-hal ini: menghadap matahari dan rembulan, membelakangi matahari dan rembulan. Pipisnya sambil menghadap matahari. Kalau mataharinya marah, tersinggung, bagaimana? Nah, ini jangan. Lakin An-Nawawi fi Raudhati wa Syarhil Muhadzabi qala, akan tetapi Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarhil Muhadzab, innastidbarohuma laisa bimakruhin, sesungguhnya membelakangi matahari dan rembulan itu tidaklah dimakruhkan. Nah, ini menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarhil Muhadzab, membelakangi matahari dan rembulan tidak makruh. Wa qala fi Syarhil Wasiti, dan Imam An-Nawawi juga berkata di dalam kitab Syarhil Wasit,
inna tarkastikbalahuma wastidbarahuma sawaun. Nah, ini lucu sekali ini. Imam An-Nawawi berkata di dalam Syarhil Wasit, sesungguhnya meninggalkan menghadap menghadap matahari dan rembulan dan membelakangi matahari dan rembulan ini hukumnya sama. Fayakunu mubahan, artinya hukumnya mubah. Lah ini satu ulama berkata di dalam beberapa kitab, perkataannya ini berbeda-beda. Nah, lucunya kan di situ. Kalau di dalam Syarhil Wasit, Imam An-Nawawi mengatakan menghadap matahari dan rembulan, membelakangi matahari dan rembulan hukumnya mubah. Nah, kalau tadi tidak dimakruhkan yang membelakangi. Wa qala fi tahqiqi, dan Imam An-Nawawi juga berkata di dalam kitab At-Tahqiq. Lah ini malah ada lagi. Inna karohatas tikbalihima la aslalaha. Nah ini malah lebih ampuh lagi. Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab At-Tahqiq, sesungguhnya hukum kemakruhan menghadap matahari dan rembulan la aslalaha, itu tidak ada pokoknya, tidak ada pembahasannya. Kalau bahasa kita tidak ada dalilnya, nah gitu. Nah, ini ya. Di dalam kitab At-Tahqiq, Imam An-Nawawi mengatakan hukum kemakruhan menghadap matahari dan rembulan pada waktu pipis atau buang air besar itu tidak ada dalilnya. Nah, kalau bahasa kita enaknya seperti la aslalaha, tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Nah, sama kayak apa? Kita mengatakan bersalam-salaman, berjabat tangan setelah sholat itu tidak ada dalilnya. Nah, la aslalaha. Tetapi kita melakukan kenapa? Ya karena itu sesuatu yang baik. Nah, itu pakai dalilnya pada ini. Orang Islam kalau ketemu orang Islam terus mereka saling berucap salam, kemudian mereka berjabat tangan, maka gugurlah dosa-dosa itu di antara jari-jari yang bersalam-salaman itu. Nah, karena ada dalil itu kemudian tidak ada salahnya orang yang setelah sholat ini juga bersalam-salaman. Nah, kalimatnya itu la aslalaha, tidak ada dalilnya. Nah, kalau redaksi kitab itu kadang kalimatnya itu la aslalaha atau la dalilalaha. Akan tetapi karena itu adalah sesuatu yang sifatnya itu baik, indah, kalau dipandang itu kelihatannya masyarakat ini kok rukun, tidak ada gap-gap, maka itu kemudian dilakukan. Ya, karena itu sesuatu yang baik, ya maka otomatis bisa berbuah pahala. Sekarang yang ini masalah menghadap matahari dan rembulan pada waktu pipis dan berak menghadap matahari atau rembulan, kata Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tahqiq, la aslalaha. Wa qawluhu wa la yastaqbilu ila akhirih sakitun fi ba'di nusakil matni. Adapun kata-kata Kiai Musonif yang berupa kalimat wa la yastaqbilu dan seterusnya di dalam kurung yang dicetak dengan huruf tebal itu, di dalam redaksi kitab yang lain itu kalimat itu tidak ada. Kalimat itu tidak ada. Ya, karena itu zaman dulu ketika orang menulis kitab kemudian digandakan, kan zaman dulu belum ada mesin fotokopi, maka itu sangat mungkin terjadi, sangat bisa terjadi ada kalimat-kalimat yang kurang. Jadi satu kitab dengan kitab yang lain ini redaksinya berbeda. Ada yang kurang, ada yang tambah. Karena zaman dahulu orang menyalin kitab itu kan ditulis secara manual, tidak pakai mesin fotokopi. Jadi kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Di dalam kitab yang lain tidak disebutkan kalimat wala yastaqbilu samsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Nah, ini sekelumit ilmu tasawuf yang disisipkan di dalam kitab Fathul Qorib.
Jadi Fathul Qorib tidak hanya melulu membahas syariat fikih, ternyata di situ juga ada ilmu tasawufnya. Ya, kita diajari jangan pipis dan berak di kolong, jangan pipis dan berak di air yang mengalir, yang airnya itu cuma sedikit. Nah, misalnya gorong-gorong di depan rumah. Nah, ini jangan, itu kan ilmu tasawuf. Karena itu berhubungan dengan adab atau etika. Nah, di kitab lain disebutkan juga jangan berlama-lama ketika berak atau pipis. Kalau sudah habis ya sudahlah, langsung saja cebok. Nah, itu kalau kita sedang berak di toilet jangan berlama-lama, jangan duduk berlama-lama di toilet. Kenapa? Karena toilet itu rumahnya setan, rumahnya jin. Kan ketika kita masuk ke dalam toilet itu doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari yaitu jin atau setan laki-laki dan perempuan. Nah, berarti di dalam toilet itu rumah mereka. Maka kita dianjurkan jangan berlama-lama kalau berak atau pipis. Nah, jangan sambil pegang HP, jangan sambil apa. Kalau selesai ya selesai. Termasuk lagi dari situ, ini obrolan para obrolan para orang-orang yang suka membahas kitab-kitab itu. Apa hukumnya merokok sambil buang air besar? Merokok itu hukumnya makruh. Lah, merokok ini hukumnya makruh, berlama-lama di dalam toilet ini hukumnya makruh. Orang kalau berak di toilet sambil merokok itu dia menjadi semakin cepat atau semakin lama beraknya itu, ya, otomatis menjadi semakin lama. Nah, berarti di situ ada dua kemakruhan, kata orang-orang yang suka ngobrol masalah ilmu gitu. Apalagi kalau sampai sudah habis nyambung lagi batang yang kedua. Nah, orangnya ini, waduh sayang belum habis dihabiskan baru cebok. Karena kalau belum habis dia cebok nanti rokoknya basah dan seterusnya. Nah, karena ada fenomena seperti itu akhirnya makruhnya menjadi dua, menjadi double. Makruhnya merokok dan makruhnya berlama-lama di dalam toilet. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.